Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, pemuda-pemudi, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online di rumah tangga setiap umat Tuhan dan di tempat masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita bersama berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan bersama menyanyikan nyanyian rohani 14, bait pertama dan bait yang keempat. Kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan yang mencari mendapati, dalam dikau terang tetap. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan dikau. Berilah hidup kami jadi sungguh terang benar kudus, Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Di hadapan Tuhan kita bersama mengakui bahwa kelangsungan ibadah ini adalah di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya karena besarnya kasih setia Tuhan yang terus menyertai kita dalam rangkulan damai sejahteranya dan menyatakan lawatannya dalam hidup kita, sehingga kita boleh terus ada sebagaimana kita ada pada saat ini, terlebih dimungkinkan untuk menguduskan nama Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita lewat ibadah ini. Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Karena itu, mari kita respons nas pembimbing ini dengan bersama melakukan Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami, kami tak sesal ikut firman-Nya, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar di gangguan kami bertekun sampai akhirnya diterang.
Mari bersama kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan-Mu. Oleh kekudusan Tuhanlah, kami juga terus dikuduskan dalam hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, hidup yang kudus, yang ada dalam firman-Mu. Karena itu, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua, terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Umat-Mu yang siap mendengarkan di rumah dan dari tempat masing-masing beribadah online saat ini. Juga Tuhan yang akan berkarya, sehingga kami semua mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah di dalam Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pilih dari bahan PA untuk bahan renungan minggu ini dalam lingkup gereja Toraja Memasa, yang terambil dari surat 2 Korintus pasal 13, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 13, ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari telah menemukan bacaan ini, mari kita membacanya. Saya menuntun kita. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekalian kitalah yang disebut berbahagia, yang terus merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, baik siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, perenungan kita malam ini diberikan tema, sepikirlah kamu membangun persekutuan. Konon ada kisah antara ikan dan katak. Mereka berdua ada di sebuah tempat yang sama. Lalu ikan protes terhadap katak. Katak, tidak usah kamu hidup di air di sini. Kamu itu nanti mau sekali-kali saja berlindung baru datang di sini. Kamu tidak pernah ikut gotong royong. Kamu lebih baik di darat saja terus, tidak usah datang-datang di air di sini. Lalu katak tidak terima apa yang diungkapkan ikan. Dan mereka terlibat dalam pertengkaran yang hebat, makin terbakar oleh emosi, sehingga mereka berkelahi. Katak dan ikan pun berkelahi. Semakin membaralah
nafsu mereka dalam emosi untuk berkelahi, mereka tidak sadar ada seekor bangau yang mendekati mereka. Mereka terus terbakar oleh emosinya dan berkelahi, dan tiba waktunya bangau melihat kesempatan yang sangat baik untuk menangkap ikan, dan ikan pun diterkamnya, lalu dimakannya. Kisah ini mau menunjukkan kepada kita bahwa terkadang perbedaan antara satu dengan yang lain itu berimbas buruk karena respons kita terhadap perbedaan itu. Dan tanpa sadar, ternyata kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Dalam sebuah persekutuan di Korintus, seperti yang sedang dinasehati Rasul Paulus oleh suratnya, kita tahu bersama bagaimana awal perpecahan dalam persekutuan di Korintus. Dan bagaimana mereka awalnya yang fans terhadap pemberita Injil dan mereka membuat kelompok masing-masing dan menganggap diri mereka yang paling benar daripada kelompok yang lain, dan bahkan berbagai hal yang membuat mereka dalam persekutuan itu tidak menyatu tetapi terpecah satu dengan yang lain. Lalu dinasehati Paulus. Bahkan kalau kita perhatikan juga sering mereka menggugat kerasulan Paulus, sehingga kita juga menemukan bagaimana Paulus menyampaikan kepada mereka pembelaan akan hal itu. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa persekutuan di dalamnya pasti ada perbedaan. Baik itu berbeda latar belakang. Seperti kita di jemaat ada latar belakang suku, ada dari Mamasa, ada dari Toraja, ada dari Manado, ada dari Bali, ada dari Jawa, dan ada dari Batak, dan berbagai latar belakang suku yang ada di Jemaat Philadelphia Palu. Dalam persekutuan juga normalnya ada perbedaan watak dan sikap dan banyak lagi hal lain. Dan itu merupakan hal lumrah. Karena itu perbedaan tidak boleh kita pandang sebagai penghalang. Tetapi hendaknya kita maknai sebagai anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu bisa menjadi sebuah kekayaan untuk memperkaya persekutuan kita dari berbagai sudut pandang yang bisa kita lakukan. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan masing-masing dapat berkontribusi secara positif tentang apa yang bisa membangun persekutuan ini. Terkadang ada ungkapan, oh dia kan bukan orang Mamasa. Jadi seolah-olah mau membela satu suku dan suku yang lain diabaikan. Misalnya begitu, tapi semoga dalam Jemaat Philadelphia Palu tidak ada yang berpikiran begitu bahwa harus orang Mamasa baru bisa memberi kontribusi yang aktif, yang positif. Tetapi bagaimana melihat semua itu sebagai kekayaan untuk bersama membangun persekutuan ini. Untuk apa? Untuk bersatu, mewujudkan amanat yang Tuhan Yesus inginkan. Karena itu, apa yang bisa membuat kita melakukan hal itu, bersatu untuk mewujudkan amanat Tuhan Yesus? Jawabannya adalah masing-masing kita sebagai anggota persekutuan memahaminya dalam konteks kesatuan sebagai bagian dari keluarga Allah
siapapun kita, apapun latar belakang kita menyatu sebagai keluarga Allah, bersekutu untuk menumbuh kembangkan persekutuan, bersaksi di dunia ini, menyatakan pelayanan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kita sebagai anggota persekutuan, selain perlu membangun relasi yang baik dengan anggota lainnya, juga kita diingatkan agar senantiasa mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kehadiran kita telah menjadi berkat atau malahan sikap dan tindakan kita selama ini sering menyakiti sesama? Dalam perbedaan, kita diingatkan untuk memberikan hal yang terbaik, membangun persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya Paulus dalam suratnya yang kita baca saat ini mengingatkan jemaat di Korintus supaya terus bersama dalam perbedaan untuk membangun persekutuan. Kita sadari ada faktor-faktor yang menyebabkan dan menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Karena itu sangat penting untuk kita mengembangkan sikap sehati sepikir dalam hidup berjemaat. Kita harus bangun komitmen sebagai sebuah persekutuan Kristus agar persekutuan tidak mudah terpecah. Bagaimana kita memahami satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, dan dalam perbedaan kita bersama-sama berjalan, memberikan hal positif untuk membangun persekutuan kita. Mari menyadari jangan sampai sikap kita membuat persekutuan terpecah. Tetapi kita terus merenungkan, menghayati bagaimana memberi diri kita dalam introspeksi diri untuk membangun persekutuan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita lanjutkan respons kita lewat pujian nyanyian rohani 189 bait 1 dan 3. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan memesan
kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas segala karya-Mu dalam hidup kami. Juga nyata dalam persekutuan kami saat ini. Oleh karya-Mu kami kembali diteguhkan bagaimana menghidupi persekutuan kami. Tuhan, kepada-Mu jugalah kami terus berserah diri. Mohon pemeliharaan Tuhan memeliharakan kami dalam hidup bersekutu sebagai jemaat-Mu. Sehingga terus kami bersama-sama memberi kontribusi positif untuk membangun persekutuan kami. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati kehidupan umat-Mu dalam rumah tangga masing-masing. Dan Engkau Tuhan yang terus menolong dalam usaha pekerjaan, dalam setiap apa yang dikerjakan setiap harinya, dan bahkan dalam seluruh aktivitas. Tuhanlah yang terus menjadi gembala yang baik bagi kami sekalian. Tuhan, Engkau yang terus kami andalkan dalam situasi-situasi saat ini. Engkau yang terus menolong kami dalam menyatakan kehidupan kami di tengah-tengah situasi saat ini. Engkau yang akan terus memampukan kami melewatinya dalam tuntunan hikmat-Mu, bahkan dalam ketaatan kami. Dan biarlah oleh kuasa Tuhan, dunia ini dipulihkan, bangsa dan negara kami juga dipulihkan, dan kota yang kami cintai, kota Palu pun, mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh kembali menjalani kehidupan anugerah-Mu dengan damai dan sejahtera. Tuhan, seluruhnya hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa kasih. Lihatlah setiap umat-Mu yang saat ini bersuka cita dalam menikmati berkat-berkat-Mu. Kiranya terus diekspresikan wujud sukacita itu lewat syukur hanya kepada Tuhan. Lihatlah juga umat-Mu yang tengah bergumul karena berbagai-bagai pergumulan hidup ini. Engkau Tuhan yang akan terus menolong, dan Engkau terus memampukan untuk terus menjalaninya dalam tuntunan arahan kehendak-Mu dan dalam kuasa Tuhan untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang terjadi. Lebih khusus umat-Mu yang sedang bergumul karena penyakit baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan sumber kesembuhan bagi mereka. Tuhan, berkati semua kami yang boleh bersekutu secara online pada malam ini. Engkau yang akan terus dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Mohon ampun atas salah dan dosa kami Tuhan. Diberkatilah juga anak-anak-Mu, tim yang boleh berperan untuk kelangsungan ibadah online ini. Kami membawa syukur dan pengharapan kami dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya. Sambil kita diingatkan firman Tuhan yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sementara kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian rohani 16 ayat 1. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu, yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi
Mari kita berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami persembahkan seluruh hidup kami ini, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami menghidupi hidup kami sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga telah memberikan tanda syukur kami lewat persembahan. Dikuduskan untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, lewat jemaat-Mu, Jemaat Philadelphia Palu. Oleh hikmat-Mu, hamba-hamba-Mu mengelolanya. Dan oleh hikmat-Mu juga kami semua dapat mengelola berkat-Mu seturut dengan kehendak-Mu untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat kami berdoa. Amin. Mari kita bersama melakukan nyanyian rohani 145 bait pertama dan 3. Sertai kami Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam hidup kita, menghadapi dan menjalani hidup kita dengan selalu hidup memuliakan Tuhan dan terus menjadi berkat bagi sesama kita. Sebagai jaminan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita, dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam dan selamat menjalani kehidupan anugerah Tuhan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan.